Kenapa Sumatera Otak Barat. Bola bahas Liga 4? Karena kita menyiarkan Liga 4. Karena Ibu Sumber Sportnya menyiarkan Liga 4. 4 tim tersebut adalah PSP Padang, PSPP Padang Panjang, PSLA Cincin, dan Kompak FC. Yep. Sumbarku potensi pemain di apapun cabur. Ya, ada. Oke, Ya, banyak. Fasilitas ada. Asik. Garis deh. Fasilitas ada. Tua. Itu dia. Semoga kita dapat Yes. transportasi lah ke sana. Hai, halo penonton Otak Bola Podcast dimanapun berada. Siang ini kita hadir kembali untuk membawakan otak-otak soal sepak bola, persepak bolaan yang kali ini kita akan fokus membahas soal sepak bola regional Sumatera Barat. Kita bahas Liga 4. Liga Ampe Sumatera. Kenapa Otak Bola bahas Liga 4? Karena kita menyiarkan Liga 4. Karena Ibu Sumber Sportnya menyiarkan Liga 4. Jadi ya udah sekalian aja. Ya. Dan harapan kita nanti kita bisa masuk ke tunnel pemain ya, anjay. Iya, semoga lah ya, ada nanti kesempatan bisa kita wawancarai nanti. Ya, Kus. Coach, ini gimana nih Coach? Apa harapan Kus terhadap perkembangan Stadion Utama Sumbar? Karena kita kemarin sudah ke situ ya. Nah. Iya, begitulah. Jadi Liga 4 Sumbar akan kembali digelar, melanjutkan babak selanjutnya, babak semifinal. Setelah melalui libur Ramadan dan juga babak grup ya, babak grup yang mana itu sudah terpilihlah 4 semifinalis yang akan bertanding dari tanggal kapan mainnya? 29 dan 28 ya, 28 dan 31 Maret. Nah, itu jadwal pertandingan semifinalnya. Yang mana akan 29-31. Yang betul lah. 29, yakin ya? Nah, kita kunci 29-31. Yang mana akan mempertemukan 4 tim yang menjadi pemimpin klasemen. Ya, pakai sistem Final Four lah pokoknya. Final Four ya Liga 4-nya. Babak grup petang kan 1 kali pertemuan semua tuh. Iya, betul. 9 game. Nah, 1 tim. Per tim. Jadi 4 tim tersebut adalah PSP Padang, PSPP Padang Panjang, PSLA Cincin, dan Kompak FC. Yep. Jadi 2 terbawah mengejutkan. Iya. Ini dark horse ya. Kuda hitam ini ya. Ya, sorry kalau awak salah informasi, tapi ada info kalau yang PSLA aku sendiri bahkan secara pendanaan ayahnya. Iya. Dan dibantu oleh Pak Haji Rizal Aziz. Oh, siap. Tapi tim Pak Haji Rizal Aziz di mana? Iya. Ya kita kan enggak tahu, berarti pengelolaannya berbeda gitu ya. Ya semoga dari 2 ini menghadirkan sesuatu yang baru lah. Dari sebelumnya tim yang biasanya main di babak semifinal, sekarang udah terlempar keluar, tergantikan oleh 2 tim baru ini, ada PSLA Cincin dan juga Kompak FC. Nah, kalau kita bahas babak klasemen di babak grup ya. Itu grup sih. Iya grup ya? Grup lah ya. Grup dengan 10 tim tersebut. Kita akan bahas mulai dari pemuncak klasemen yang lulus sebagai semifinalis ya. Ini tim legendaris Sumatera Barat ini. Indonesia ya, betul. Tim legendaris Indonesia. Sebelumnya juga Persatuan Sepak Bola Padang. PSP Padang. PSV namanya dulu. PSV ya. Padang Football Bond. Nah, itulah ya. Jadi PSP Padang menjadi pemuncak klasemen dengan unbeaten. 9 laga tak terkalahkan ya. Disapu bersih. Krusialnya di match terakhir kan? Iya, betul sekali. Lawan PSPP di Gor Haji Agus Salim. Iya, betul. Ada lagi serus angin. Ya. Dan kalau kita flashback lagi, PSP Padang itu menjadi pemimpin klasemen tanpa kekalahan 1. Ya. Dan juga itu produktivitas gol sampai 50. Ya, sapu bersihnya 99 match menang. 9 match menang dan golnya itu sampai 50, Kak. Ya. Dari 9 match itu. Berarti kalau rataan ya 5 gol per pertandingan lebih. Iya, ada nyetak gol 10 tuh. Ya, betul. Nah, itu dan hanya kebobolan tidak lebih dari 10, 6, hanya 6. Jadi plusnya meriah sekali ini. Jadi bisa dibilang attacking-nya wow. Ya kan pada dasarnya pemainnya kan memang pemain-pemain papan atas pada zamannya. Ya sih.
dan turunnya regenerasinya juga pastinya terpilih lah bahasanya ya. Generasi yang mana? Sampai kini kan maksudnya kan dulu kan papan atas nih. Dari dulunya pemain-pemain PSP ini. Enggak ah. Maksudnya Enggak. pemain PSP itu kan pemain Josal tuh matang ah. Iya. Enggak usah Betul. dibawa ya. Iya, maksudnya ya biar regenerasi biar atau itu matang aja. PSP di mana? Iya. Main enggak. Iya, betul. Dan dari sini ya kayak yang lu bilang tadi, hasil apa ya, hasil penting yang diraih oleh PSP Padang itu ketika menang tipis lawan Josal. Itu jadi apa ya, jadi match yang cukup apa ya, cukup ditunggu-tunggu orang lah PSP melawan Josal pada babak grup kemarin. Nah, jadi menangnya tipis 2-1 dan setelah itu tak terkejar lagi. Menang-menang terus Yup. tanpa obat. Apotek tutup. Pada dasarnya kan sebenarnya big match itu yang lawan PSPP kan. Ya, betul. Karena PSPP pun Big match atas bawah ya. ya dia lawan PSPP. Ya. Karena itu yang runner up kan. Ya. Dan di klasemen PSPP juga runner up. Ya. Dengan itu Karena awal-awal match PSPP di AT kan. ya sempat menjadi pemimpin klasemen ya. Dan juga selisih gol yang sangat besar sekali. Itu juga bisa dibilang besar dengan 25 gol. Selisih golnya dengan mencetak 33 gol dan kebobolan 8. Jadi 25 dengan 22 poin. Jadi PSPP Padang Panjang ini main 9 kali, menang 7, seri 1, kalah 1. Ya. Nah, jadi 22 poin didapat dan menjadi challenger lah, menjadi apa ya? Ya kayaknya sudah setiap tahun lah ya PSPP ini ya. Iyalah 3 tahun. 3 tahun 2 tahun, ya? 2 tahun. Dua tahun ya. Jadi penantang lah 3 bagi tahun lalu 2 tahun lalu PSPP Josal. ya. Sebelumnya Siapa yo? Josal bukan. Ya, Josal PSPP bukan sebelumnya. kayaknya ya juga. Di situ juga Sebelumnya lagi PSP sama itu PSKB. PSKB Bukit Tinggi ya. PSKB Yang- namain dong. Hah? Yang gini. Ya. Yang sekarang PSKB kan naik Wali ikut. kota ganti Iya, betul. Oke, itu sudah 2 tim, ada PSPP juga dan PSPP juga apa ya, dari awal babak klasemen itu juga sudah memang nampak ngototnya tuh pengen lolos, pengen juara. Siap. PSPP. Ya. PSPP. Ya. Dan juga keterbukaan informasi PSPP kayaknya lebih oke nih di Instagramnya. Boleh lah cek Instagram PSPP. Main medsos. Main medsos ya, jadi agak oke lah di situ ya. Enggak soal terbuka tuh, soal apa? melek medsos. Melek medsos. Iya ya. Ya kan informasinya disebar ya medsos, itu ya maksudnya. Terus tim ketiga itu ada PSLA. Lebuah Luang atau PSLA ini apa ya? LA-nya. Cincin. Ya, cincin kan? Cincin. Cincin kan. Jadi ini kalau dari hasil klasemen PSLA itu di peringkat 3 Ya. dengan 6 kali menang, tidak pernah seri dan 3 kali kalah. Ya. Berarti 6 poin. Mencetak gol itu 28, kebobolan 15 plus 13 ya PSLA ini dengan 18 poin akhir sebelum mencapai babak semifinal. Nah, itu. Kalau dari kata ini ya, datanya ini PSLA ini mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah kompetisi ini dengan skor 10-0 lawan Gumarang FKNB. Jangan bisa ya dulu timnya yang Marang CLM. Ya, Marang FC ya. Ya enggak di FKNB. Ya, beda ya. Ya, berang orang Iya, betul. Oke, jadi PSLA ini ya tadi tim kejutan. Ya, diisi pemain muda PSLA ko. PSLA ko dibawa dek Bang lupa nama. Jadi Bang. Jadi isinya diklat. Bocah-bocah. Oh iya. Dan beberapa pemain senior. Sekitaran Padang Priaman kan. Oke lah. Cuma secara permainan oke, Bana sih. Iya. Cukup mengejutkan. Karena awalnya tim ini kayaknya cuma wadah. Iya. Wadah pemain aja ya. Agar dapat event, ternyata finish peringkat sampai. Ya, ketiga. Ketiga. Itu sih. Ya. Kalau PSLA. Oke. Cukup mematikannya dalam serangan balik kan. Ya, betul. Di beberapa match. Kalau enggak gentar-gentar Bana. Dalam sejarah peta pemain nih, Kak. LA ini Lubak Luang. Cincin. Tulisannya sih Cincin. Iya, tapi dia LA-nya apa? Cincin bahasa aja sih Cincin. Cincin Kabupaten Padang Priaman lah. Ya. Secara peta pemain sepak bola cukup berwarna kah atau memang tahun-tahunan atau regenerasi kadang ada kadang tidak?
Atau emang dari apa tuh, track record-nya pemain Padang Priaman Mereka main banyak. banyak kan? Top kan? Padang Priaman, Ya, ya, ya. Pesisir, Oh ya, betul. 50 Kota. Oh ya tuh, udah lah ya Sangka. lewat Gasiko dulu Ya, ya. sebenarnya Sumbar kok potensi pemain di apapun cabur. Ya, ada. Oke, Mak. Ya. Banyak. Fasilitas ada. Asik. Garis deh. Fasilitas ada. Itu itu dia. Ya. Oh, Sarana ada. nanti apa? Apa? Bahasanya tuh bukan fasilitas, nah. Tapi APBD kita tidak mencukupi. lebih parah Giro. Ya. Jadi kalau kita salahkan fasilitas nanti di counter kita sama APBD. Iya, Ya. betul. PBD memang ada. Ya itulah kenapa fasilitas ada. Ya dong. PBD Sumbar sama juga Kalbarnya. Kalbar punya stadion, Kalbar punya gor indoor. Sumbar? Liga Voli saya di situ Indonesia. Iya, betul. Liga Futsal Pro saya di iya, situ. Betul. Ada alasannya. Sumbar? Apa UMP samonyo. Kamu. Kalbar. Ya. Cinonya samonyo ada situ. Situ ada Cino, situ ada Cino. Ke situ lari ya. Nak masuk akal. Iya sih. Lagi alasan bakak gitu. Gitu. Ya, cuman ya kembali ke pesan satu aku nggak bisa. Swasta bisa. Swasta bisa. Apakah kita kurang terbuka pada swasta? Enggak kok. Justru kok swasta. PSP swasta sekarang. Iya, Walaupun iya. timnya negeri ya. Iya. Berarti pengelolaannya sebenarnya. Pengelolaan untuk klubnya. Iya, untuk Kalau klubnya. eventnya kan enggak ada siapa pengelola. Iya sih. Tapi APBD enggak ada. APBD enggak ada. Itu dia. Balik pesan satu ya. Yo. Oke. Makanya di tendangan. Dia spal-spal. Itu. Pas-pas bisa lah. Ya. Ini soccer lah do kok. Ya. Tobe Street. Wah. Dulu sempat The Street kan. Tahun berapa tuh? Dia spal main mas Iya, spal tuh tambut. spal tambut. Cai sepatu dah tuh. Iya tuh. Tentang kayak eleh. Dan kita masuk ke tim semifinalis terakhir. Ya. Ada Kompak FC FC. Kampung Pisang. Nah, tuh. Ay. Nama yang apa ya? Bisa dibilang Orang tim bawa nama kabupaten kota. ya Inyom bawa nama kampung kelurahan. Nah, bayangkan. Seperti kece bosnya. Dari kelurahanku awak untuk Sumbar. Memang awak pernah dengar aku tuh. Nah, aku pernah dalam dustek. Oke. Jadi Kompak kok cukup konsisten mau membina pemain. Oke. Area sana ikut tarkam dengan pemain yang masih sama gitu. Oh, menjaga pemain Ya, menjaga pemain. Oke. Jadi kok sebuah hal yang mengejutkan kalau Wak pribadi. Kompak nak mengejutkan loh. Oke. Karena Kompak sudah membangun 3 musim apa? Oh, 3 tahun sebelum ini. Dengan pemain yang hampir bisa dibilang mirip. Oke. Secara nama masih nama-nama itu aja? Ya, masih putar-putar situ sih. Oke. Ada pergantian tuh pasti namanya tim. Pasti. Cuma enggak banyak. Nah. Ya. Perombakannya enggak terlalu besar-besaran ya. Itu rata-ratanya. Oke. Dan itu mereka lolos Kompak FC Kampung. Ya, Kampung Dalam ini dari 9 kali bermain, menang 5, seri 2, kalah 2. Nah, itu mencetak gol 22 dan kebobolan 20. Plus 2. Poin 17. Dan ini informasinya lolosnya dengan dramatis juga nih. Karena bisa bisa cukup persisten untuk mengejar skor meskipun dengan imbang. Ya. Nah, itu ya. Dan jarak mereka dengan posisi 3 pun hanya 1 poin. Jadi sebenarnya kan ada chance tuh ketika laga-laga akhir tuh. Nah, dan ya itu tadi selisih gol tipis dari 3 tim semifinalis lain. Semifinalis lain kan ada yang 50 lah, ada yang 25, ada yang ini. Kompak FC hanya 2. Cukup sajalah. Yang penting lolos. Nah, dan untuk formatnya akan bermain kandang-tandang kabarnya nih. Ya, ini 2 leg. 2 leg kan. Ya. Jadi 29. Itu leg 1? Ya, 29 leg 1. Ya, 31 leg 2-nya ya. Dan pertandingan pertama itu Kompak lawan PSP. Ya, PSP Padang lawan Kompak ya. Kabarnya begitu. Ya, kabarnya begitu. Kita nggak tahu kalau ada perubahan ya. Tapi kayaknya nggak mungkin lah berubah ya. Kalau terlalu tim bertanding kayaknya nggak mungkin berubah lah. Ada keluar. Iya sih. Infonya nggak ada. Ya. Jadi semoga betul lah. Semoga betul siapapun yang akan bertanding ya. Nah, misalnya ini jadi siapapun ya, tampil itu bertanding ya. Iya betul. Ya dari 4 itu. Ya pokoknya Kompak lawan PSP. Ya. PSLA lawan PSPP. 1-4, 2-3. Ya betul. 1-4-2-3. Sistem 2 leg kan. Menarik kok sistem 2 leg kok.
Untuk lolosnya ndak sekali pertemuan gitu. Ya, betul. Masih ada lah nyawa selanjutnya ya, nyawa kedua untuk beradu. Plus secara chance kan sebenarnya kecil chance-nya kompak. Oh, kalau menurut lu cuma kalau kompak nothing tulus beda cerita mah. Lah, betul. Karena ya bertemu dengan PSP. Ya. Itu sih. Ya sepak bola apa tuh bola bundar kan gitu katanya. Ya, enggak saya itu. Ya kan tidak sama di atas kertas. Ya. Ah, ya kan. Nah, maksudnya apapun yang terjadi, yo yakin kompak kayaknya kalau nothing tulus akan selalu ada antitesisnya. Betul. Betul sekali. Kalau menurut lu, apakah kompak akan nothing tulus? Harusnya. Ya. Normalnya harus nothing tulus. Karena harusnya enggak ada beban. Kalau ya enggak ada beban. Kalau mencari progres kompak dari tahun ke tahun. Ini kan prestasi terbaik ini. Iya, betul. Berarti harusnya kompak balik tadi ke nothing tulus karena dilihat dari progresnya tahun ke tahun otomatis manajemennya kompak ingin tim Iko berkembang. Betul. Grow up ya kan, lebih baik. Sehingga harusnya kalau ketika targetnya adalah bertumbuh, match Koko menjadi apa? Menjadi salah satu batu loncatan. Makanya terus. Siapa tahu dia target nanti usia pemainnya lah mulai matang tuh di tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya. Mungkin di situ dia punya target lebih tinggi kan. Berarti bisa dibilang kompak ini dalam investasi jangka panjang? Bisa jadi. Nah, karena sepengetahuannya pemainnya cukup muda. Muda banget. Dan sudah mulai nanti merasakan atmosfer yang cukup ketat lah ya sampai ke semifinal di tahun ini gitu. Ada beberapa pemain yang 2005, ada beberapa pemain yang 2008. Oh iya. 2008 berarti 18 tahun ya? Pemain Game Sumbar. Oh iya. 2008 kan? Iya sih. Angkatan ya? Iya. Oke, untuk yang PSP dan kompak, PSPP dan PSLA Cincin. Chance? Kalau di kertas pasti PSPP dong. Ya. Cuma kan awak nggak tahu nothing tulusnya si PSLA seperti apa ya. PSLA maksudnya dengan punya pemegang rekor gol terbanyak 10-0 tuh. Gol. Berarti dia punya serangan yang cukup bagus. Ya, betul. Ya terlepas apapun lawannya ya. Ya, walaupun kita nggak bisa menyamakan Gumaran FKNB dengan FKNB dengan si PSPP. Betul. Cuma kan pada dasarnya kan dua tim teratasku kan memang tim yang sudah menargetkan diri untuk berada di posisi tersebut dari awal. Betul. Dan mereka berdua juga tim yang harapannya tuh harapan manajemennya mereka akan berjumpa di final. Ya, berarti, mereka akan tim yang menjadi jumpa di final. Memang betul. Jadi kalau logiknya Sumbar kok mengirim duo menurut koefisien secara target dan peluang mereka berdua lah yang benar-benar target untuk lolos ke babak nasional kan. Ya sudah menarik diri ya secara mereka di timnya pun sudah menarik diri gitu. Dan balik lihat kan semua ada kejutan lah. Betul. Semoga lebih oke kan. Yap. Dan balik lihat ke pasal match. Ngaruh kan. Kompak dan PSLA kan acok main di Stadion Utama dibanding PSP. Oke. Keterbiasaan ya. Ngaruh mah keterbiasaan. Pastilah. Ya. Kata bayangnya Sudi Siko kayaknya oke nih. Sudi Siko kayaknya rumputnya agak tinggi kok. Siko ada ulah, Siko enggak ada sinyal. Siko ada dos lah. Itu pokoknya ada dos ya. Dan agak kasinan tas sapu beko. Itu. Agak jauh-jauh dari yang agak langang-langang tuh. Agak payah sinyal itu sih. Elon Musk sampai situ kira oleh dong. Oke. Dan enggak tambiat itu. Bilang Elon Musk. Bilang Elon Musk. Tawa nunggu Tesla, tanya dia Tesla. Itu. Tesla. Dan kalau kita lihat itu ya dari statistik pemain. Nah, ini dari babak penyisian itu kalau kita lihat individu pemain menonjol dari 4 tim semifinalis, pencetak gol terbanyak sampai di akhir babak akhir klasemen ya. Itu ternyata dari PSLA. Aris War Hanif gol 12 golnya nih. Pemain kedua itu top skor itu yang apa tuh pemain senior tuh legend. Oh ya, suaranya. Oke. Enggak salah tuh. Gue baca di mana tuh. Lah gaya berdoa ya. Iya. Emang waktu tua nah agaknya lah. Tapi masih tua banyak, Mai. Iya betul. Macam main bisa datang hari ini ya.
Dan kedua itu Lugas Satria Pertama dari PSP Padang itu 9 gol. Yang ketiga ada Karel Syahade PSP lagi 8 gol. Oh, tipis-tipis ini. Ada Julian Mancini dari PSPP 7 gol. Dan itu yang kelima ada Kakak Muhammad Sefa PSP lagi 6 gol. Prapon dia. Asik. Dan kalau untuk pemain kunci, nah ini pemain kuncinya kalau kita cek infonya ya, itu dari PSP Padang nama yang digadang-gadang jadi pemain kunci itu ada Feruzan Maulana, itu gelandang nomor 8. Nah ini pengatur ritme lah. Jadi banyaklah dari dia sebagai gelandang yang menghasilkan apakah serangan ataukah bagaimana defending yang menggerakkan PSP Padang sampai ke semifinal ini. Oh, futsal PSP apa namanya nih? Apa? Pon sepak bola. Pon sepak bola. Ya. Mangkutu Alam. Yes. Ya. Dan begini pemainnya PSP ini juga menunjukkan kalau lini belakangnya juga oke nih. Hanya kebobolan 6 gol dari 9 pertandingan. Yep. Jadi ya bisa kalau dibilang mencari main kan secara permainan lebih rapi kan. Ya main aja butuh itu lah. Ya. Butuh sandaran. Ya butuh sandaran kawan. Gitu. Siapa tahu dia mau kasih sandaran. Enggak. Ya sandaran dalam bentuk sponsor mungkin siapa tahu. Baju. Baik, boleh. Atau apa gitu. Ya. Ayo. Mereka lebih siap tadi tuh. Lebih siap dan lebih rapi. Latihan rutin. Ya. Chemistry dapat. Target sudah ditentukan ya. Target lah dong, chemistry dapat. Oke. Gaji cocok kabarnya. Kok dengar info bingar gaji cocok. Oke. Ya itu salah satu apa ya kayaknya itu kewajiban. Ya, jangan diperpayah bahasa itu kewajiban. Ya kewajiban dan hak. Apa yang lu terima, apa yang tim terima adalah apa yang tim beri. Asik. Boleh. Kamu marah itu. Ya maksudnya itu adalah hak main ya. Hak main dan kewajiban tim. Nggak ada jangan dikat loh. Cocok tuh mah. Yang berstatement ini nyaman lo kan. Ya dan kalau ya memang itu jadi faktor pendukung juga, mau nak mau kita nggak bisa lari dari situ kan. Betul logo. Itu kita nggak bisa kabur dari situ karena kalau itunya cocok, pasti berapi dong. Nah itu ya semoga lah semua tim juga melakukan itu, yakin. Bagaimana dealingnya itu internal lah ya. Mas nanti game sampai kan zero dong. Di mana nggak zeronya menurut lu? Kasian kita. Karena sama yang berjuang-juang. Oke. Sampai babak nasional tuh terlalu banyak matchnya Om. Ya paham. Matchnya. Jadi secara cost untuk membuat tim Liga 4 lebih mahal daripada Liga 3. Betul. Karena babak regional terlalu banyak ya. Iya. Ya. Jangka waktunya lama. Ya panjang. Liga 4 ini lebih buang uang daripada Liga 3. Uang lah, ya. Itu sih yang membuat sebenarnya Ibo. Harusnya kan setiap tier itu punya standarisasi uang yang turun. Liga 1 ke Liga 2, Liga 2 ke Liga 3, Liga 3 ke Liga 4 dia punya turunan seperempat. Ya anggaplah seperempat ya. Ya boleh. Bagi 4 lah. Bagi 4. Oke. Bagi ya seperempat sama nyo. Itu yang turun harusnya. Tapi cost ketika menjadi wakil provinsi itu terlalu besar dibanding awak main Liga 3. Ya. Entah apa manajerialnya enggak tahu dah. Iyalah. Ya maksudnya secara dikeciannya struktural liganya kayaknya. Dikeciannya sebagai pembinaan enggak lo do. Ya. Soalnya Om Simon saya komplain kan. Lah beralo lah mau dan siko ya cek kan. Tak 24 liga-liga bocah-bocah tuh. Ya. Dan empat liga cewek tuh cek. Betul. Hanya komplain Om Simon. Ya. Om Simon mungkin enggak bisa ngarahin adanya pulang kampung tujuannya mungkin. Iya. Ya betul. Itu kebalai itu kan. Oke kita kembali ke pemain individual tadi. Nah tadi kan PSP Padang nih. Terus kita pindah ke PSPP. PSPP Padang Panjang itu ada Saiful Ramadan. Back senior di kiri. Nah dan sering overlap. Ini sudah terlihat. Dan juga ada Fadila Sabri. Ini gelandang. Kaptennya. Dan juga Rory Pranandi Putra. Nih, itu oke Mame. Nama besar nih ya. Dan striker yang sering tuh berdua bermain dengan Julian Mancini. Nah itu kayaknya tandem oke-nya lah. Dan itu yang membuat PSPP sampai sekarang bisa berada di
runner up Ya. klasemen dan menjadi penantang setiap tahunnya kepada siapapun yang mau lolos untuk ke babak selanjutnya Liga 4. PSLA Xinjin. Nah, tadi top skor sudah pasti dipegang oleh Aris Warhanif. Ini 12 gol. Terus ya itu tadi, kemenangan 10-0 memang di highlight. Jadi ya Aris Warhanif menjadi pemain kuncian PSLA Xinjin sampai bisa lolos dan mencoba keberuntungannya di semifinal dan ya, siapa tahu bisa membawa ke final kan. Tapi kan secara aku kan head to headnya kemarin kan PSP lawan Kompak ini kan agak habis Kompak nih. Ya. Di 6-1. Ya. Nah, terus Kompak PSPP lawan PSLA tuh ya cukup habis lah PSLA cuma 3-0 kan. Ya. Jadi sebenarnya karena tim Kula pernah bersuwo pastinya punya bacaan lainnya. Betul. Ya itu sih yang diharapkan ada perubahan lah di semifinal kok. Jadi apa yang sudah diprediksi orang tuh nak tambah coba-coba lebih enak ditonton. Ini mah ada evaluasi lah dari pertandingan mereka pernah sobo kan. Memang agak lebih baik kan. Lebih enak ditonton untuk ya ini kan laga hidup mati lah bahasanya ya, menuju final loh, menuju puncak mereka ini. Dan itu kalau Kompak FC, nah itu kayak yang lu bilang tadi, mainnya kolektif nih. Tim kolektif sekali, ya kan? Maksudnya bukan berarti tidak ada pemain kunci, malah mereka tidak mentitik beratkan pada 1 atau 2 orang. Jadi ya kalau bisa ada terlihat open space untuk cetak gol, kenapa tidak cetak gol? Ya dong. Iyalah. Ya dong. Enggak malu Pak Idu mah. Ya maksudnya kan ada beberapa tim yang kayaknya sini nih Sianu harus Sianu gitu loh. Ya. Nah, ini kan penyakit tuh. Udah ya itu kan rata-rata ada ketika nama punggung lebih besar daripada nama dada kan, lambang di dada kan. Jadi itu sering juga kita lihat tosi-tosi seperti itu. Terus juga kalau kita masih membahas klasemen sebelum ke semifinal ini, dari 9 match dari total di klasemen itu di babak grup itu sudah terjadi jadi 196 gol total. Berarti kan bisa dibilang ini cukup ramai lah dengan tim yang cuma 10. Kita bagi aja deh. Berarti kan hampir mungkin ada tim enggak dong. Enggak bisa lu ngalinya kayak gitu dong. Karena sistemnya liga. Ya. Makanya bisa golnya 100-an. Ya, orang setengah kompetisi semuanya. Ya, setengah kompetisi ya. Tapi kalau setengah kompetisi itu dia tidak ekonomis. Karena setengah kompetisi itu orang pasti mau main 2 leg. Betul. Satu grupnya 4 kan Senayan dari itu. Ya. Lah 6 match itu. Lah 6 match itu ya. P grupnya. Ya. Damam loh. Ya. Kalau nak punya babak gugurnya home away lo. Apa 2 leg lo kan? 2 leg lo. Yo. Nah, kan sih. Susah kita. Ya. Tapi awak harapan memang lewat Liga Ampe yang kali ini, awak bukan bilang Liga Ampe yang tahun lalu kurang, tapi Liga 4 tahun ini kayaknya cukup berapi. Maksudnya cukup berapi dengan permainan tim, dengan intrik-intrik yang terjadi, cukup membawa something lah. Dan awak berharap lebih jauh lah tim-tim yang sekarang di semifinal gitu. Ya. Kejutannya karena awak menganggap kejutan itu cukup terkejut kita. Nah dengan Kompak dan PSLA Cincin gitu dan malah berharap mah ada yang menang agak ciek di satu leg mah akan lebih wow. Apa tuh? Ya antara Kompak atau PSLA. Bisa. Ya kan maksudnya karena yang kayak yang lu bilang tadi mereka sudah bertemu, harusnya sudah ada catatan, evaluasinya bagus ternyata ya siapa tahu bukan mengecilkan PSP atau PSPP gitu tapi pada dasarnya enak ditonton kok sebenarnya. Ya. Karena 4 tim ini punya 4 pelatih yang top. Oh ya. Top. Oke. Top Sumbar lah bahasanya. Ya. Langkah. Main boto aja lah. PSP kalau PSP secara squad ya tim pelatihnya Jae sih. Ya. Ada Bang JE, Johnny Fendi di sana. Ada asistennya Bang David Afriardi. Ya. Si udah 2 lisensi ini. Iya, betul. Terbaik. Ada Bang David, ada Coach JE, ada Bang David. Staff petinggi-petingginya juga orang-orang bola semua. Ya. Terus PSPP Padang Panjang ada Bang Dian. Ya. Bang Dian top. Dian Rama Saputra.
Prapon, ya, pelatih top. asisten pelatih Semen Padang FC beberapa kali. Iya, beberapa kali. Cukup oke lah. Yes. Di Apo ada Bang Dodi Leo Yap. yang bawa PSP juara Suratin Ya. U17 dulu. Pelatih di PPLP kan. Yes, juga. betul Makanya sekali. pemainnya banyak PPLP. Yap. Bang Dodi. Tuh yang Bang Jeki. Dari itu juga cukup top tapi memang basicnya dari kompak. Ya. Jadi mereka punya kedekatan dengan pemain sampai-sampainya. Mereka paham situasi pertandingan di Sumbar, match di Sumbar. Jadi secara ya pokoknya overall kompetitif sih harusnya. Ya. Tinggal mencari siapa yang kuat dan siapa yang lelah. Ya, itu dia. Siapa yang lelah kayaknya jadi kunci itu. Aduh. Siapa yang bisa mempersiapkan diri dan menjaga pemainnya ketika libur Ramadan ini? Iya, betul. Ya, libur Ramadan ini sebenarnya bukan menjadi waktu libur. Ya. Tapi harusnya mereka lebih prepare lagi karena dapat waktu untuk libur loh gitu loh. Dapat waktu untuk libur dan diuntungkan oleh Ramadan. Oh, menjaga fisik ya? Secara fisik bulan puasa lebih rancak. Iya sih. Teratur semua ya. Racun hilang di badan. Ya, betul. Kalau puasa. Ya, kalau puasa kan beda lagi. Fatnya hilang. Ya, betul. Ditambah latihan. Betul. Dengan kalau punya tim dokter. Kalau punya. Ya siapa tahu kan kita nggak tahu. Ya itulah ya. Karena dokter tetangga kan bidan. Nurse lah ya. Ya, perawat ya. Ahli gizi. Pasti mau kok. MBG. MBG. Baiklah, itu mungkin bahasan kita tentang Liga 4 Sumatera Barat. Kita akan nanti Info Sumbar Sport bakal turun ya. Insya Allah live-nya aman, terkendali kalau sinyalnya tidak rusak di sana. Iya, kita kan nggak tahu nih. Nanti jadinya live kah atau apa bahasa kekinian nih? Live delay. Bahasa pakaan. Iya, ini live delay ngapain? Iya, jadi itu semoga insya Allah doakan sinyalnya oke lah ya. Manis di sana. Ya itu ya. Ya nanti siapa tahu kita juga dapat kesempatan kayak yang bilang tadi. Ya, bisa masuk ke tanah. Ada lorong. Iya, lorong wawancara terhadap pelatih. Ya, tim pelatih dan chit-chat sedikit. Sebelum match. Ya, persiapan. Semoga kita dapat transportasi lah ke sana. Tolong dibantu ya. Jadi mungkin sekian dulu. Otak bola kita kali ini. Liga 4 kita bakal kembali lagi nih di episode selanjutnya itu di after match-nya kita bakal sampai jumpa di after match Timnas. Yes. After match-nya Liga 4 banyak after match. Tunggu saya lah. Sampai karena di akhir bulan sampai awal bulan depan pada merayap. Sekian dulu dari Otak Bola Podcast. Otak Bola Podcast.